Perkenalkan, nama saya Lasindra Resi, jurusan Manajemen dari kampus TIA YPUP. Di video kali ini saya akan membahas materi dari metode kuantitatif dalam bisnis tentang peramalan atau forecasting. Kepada yang terhormat Bapak Heri Yulianto, SE MSI sebagai dosen pengampu saya. Berikut ini kita akan langsung masuk saja ke dalam materinya. Materi yang pertama adalah pengertian dari peramalan. Peramalan atau forecasting adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Peramalan digunakan untuk memperkirakan prospek ekonomi dan kegiatan usaha serta pengaruh lingkungan terhadap prospek tersebut. Berikutnya, konsep dasar. Konsep dasar dari peramalan merupakan bagian terpenting bagi setiap perusahaan ataupun organisasi bisnis dalam setiap pengambilan keputusan manajemen. Karena peramalan bisa menjadi dasar bagi perencanaan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang suatu perusahaan. Di dalam sebuah peramalan, dibutuhkan sedikit mungkin kesalahan atau error di dalamnya agar dapat meminimalisir tingkat kesalahan tersebut. Maka akan lebih baik jika peramalan tersebut dilakukan dalam satuan angka atau kualitas. Berikutnya adalah fungsi dari peramalan. Fungsi peramalan atau forecasting terlihat pada saat pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan yang baik adalah keputusan yang didasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan. Yang kedua, apabila kurang tepat ramalan yang disusun, maka masalah peramalan juga merupakan masalah yang selalu dihadapi. Berikutnya adalah tujuan dari peramalan. Tujuan peramalan ada 3, yaitu yang pertama untuk mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan yang di masa lalu, serta melihat sejauh mana pengaruh di masa datang. Yang kedua, peramalan diperlukan karena adanya time lag atau delay antara saat suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. Yang ketiga, peramalan merupakan dasar penyusutan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Faktor yang mempengaruhi peramalan yaitu yang pertama sifat produk, yaitu jangka waktu produk yang akan diproduksi. Yang kedua, metode distribusi, yaitu jangkauan pasar antara perusahaan dengan konsumen. Yang ketiga, posisi perusahaan dalam pasar. Yang keempat, tingkat persaingan. Dan yang terakhir adalah data historis. Dari data historis ini, segala data kejadian yang berhubungan dengan perusahaan di masa lalu, biasanya data yang diambil setidaknya merupakan data berkembang dari 5 tahun yang lalu. Kelebihan dari peramalan adalah yang pertama, menilai hasil yang mungkin akan didapatkan oleh organisasi atau perusahaannya. Yang kedua, menyediakan informasi berharga yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengambil keputusan tentang masa depan perusahaan yang bersangkutan. Kekurangan peramalan yaitu hampir tidak mungkin untuk meramalkan masa depan secara akurat 100%. Kondisi bisnis dapat berubah dan berbeda tergantung pada interpretasi dan faktor-faktor tidak terduga lainnya di lingkungan bisnis. Suatu organisasi atau perusahaan tidak dapat 100% bergantung pada metode peramalan tertentu, namun organisasi dapat secara efektif menggunakan peramalan dengan bantuan alat analisis lainnya untuk mendapatkan informasi terbaik yang mungkin akan terjadi di masa depan.
Jenis-jenis peramalan ada 3, yaitu yang pertama peramalan jangka panjang, yaitu mencakup waktu lebih dari 18 bulan. Misalnya peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan leaseback. Yang kedua adalah peramalan jangka menengah, yaitu mencakup waktu antara 3 sampai 18 bulan. Misalnya peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Yang ketiga adalah peramalan jangka pendek, yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya peramalan dalam hubungannya dengan perencanaan pembelian material, menjadwalkan kerja, dan penugasan karya. Jenis peramalan berdasarkan fungsi dan perencanaan operasi di masa depan. Peramalan ekonomi atau economic forecast. Peramalan ini menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua adalah General Business Forecasting. Peramalan bisnis secara keseluruhan mulai dari ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hal lainnya yang bersifat makro. Berikutnya adalah peramalan permintaan atau demand forecast. Adalah proyeksi permintaan untuk produk atau layanan perusahaan. Sales forecasting, yaitu peramalan jumlah barang yang biasanya dijual di masa mendatang berdasarkan data penjualan sebelumnya. Yang berikutnya adalah financial forecasting, disebut juga dengan capital forecasting, bertujuan untuk memperkirakan biaya dan modal yang dikeluarkan di masa mendatang. Yang terakhir adalah peramalan teknologi atau technological forecast. Peramalan ini memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan yang baru. Berikutnya adalah jenis peramalan berdasarkan jenis data peramalan yang disusun. Ada 2, yaitu peramalan kuantitatif dan peramalan kualitatif. Peramalan kuantitatif yaitu peramalan yang didasarkan atas data penjualan pada masa lalu. Hasil ramalan yang dibuat sangat tergantung pada orang yang menyusunnya. Hal ini penting karena peramalan tersebut ditentukan berdasarkan pemikiran yang bersifat intuisi, pendapat, dan pengetahuan serta pengalaman dari penyusunnya. Biasanya peramalan secara kualitatif ini didasarkan atas hasil penyelidikan, seperti pendapat salesman, pendapat sales manager, dan pendapat para ahli dan survei konsumen. Oh, salah baca nih kita ya. Berikut adalah jenis peramalan berdasarkan sifat penyusunannya, yaitu yang pertama peramalan subjektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas perasaan atau intuisi dari orang yang menyusunnya. Yang kedua, peramalan objektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data yang relevan pada masa lalu dengan menggunakan teknik-teknik dan metode-metode dalam menganalisa data tersebut. Berikut langkah-langkah peramalan. Yang pertama, menentukan tujuan peramalan. Yang kedua, mengevaluasi dan menganalisis data yang sesuai. Yang ketiga, memilih dan menguji metode peramalan. Yang keempat, menghasilkan peramalan. Dan yang kelima, memantau keakurasian. Materi yang terakhir adalah forecasting dan planning.
Planning merupakan hasil dari forecasting, maksudnya segala jenis perencanaan dilakukan setelah sebuah perusahaan atau organisasi melakukan estimasi atau peramalan. Hasil dari forecasting nantinya dibuat sebagai pedoman dalam merencanakan anggaran atau strategi bisnis di masa depan. Perencanaan atau planning adalah hal-hal apa saja yang ingin dicapai dalam metode tertentu. Forecasting adalah analisis untuk memperkirakan apa yang benar-benar terjadi dalam periode tertentu di masa mendatang. Sekian materi kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.